Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam kondisi yang damai, tenang, bisa berpikir dengan jernih, sehingga mengoptimalkan waktu yang teman-teman miliki. Oke. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan komen teman-teman dari kota mana, dan teman-teman dalam Law of Attraction series ini di bulan Desember akan membahas soal apa nih? Jadi kan teman-teman tentu silakan juga komentar dari daerah mana, dari kabupaten mana gitu kan, dari kabupaten dan kota mana, dan apa nih yang seru dari kabupaten dan kota teman-teman. Karena kita ini Nusantara teman-teman, kita ini adalah bangsa Indonesia, bangsa yang sangat-sangat kaya. Kaya kotanya, kaya budayanya, kaya sukunya, kaya bahasanya, luar biasa. Kaya agamanya juga, luar biasa. Jadi mari kita jaga dan mari kita nikmati anugerah kekayaan ini, kita nikmati kaya dengan alamnya dan sebagainya teman-teman. Baik. Nah, kali ini kita akan membahas juga hal yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi setiap waktu. Jadi kan kita itu memang dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan itu kan 24 jam ya kan sehari. Kemudian kita itu memiliki 15 jam. Jadi di konsep kita itu kita tuh memiliki waktu produktif itu 15 jam sehari karena 9 jam sisanya itu untuk tidur, untuk urusan pribadi dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya setiap hari itu punya waktu 15 jam untuk melakukan apapun. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang kalau teman-teman yang murni bisnis, maka sebenarnya teman-teman itu punya waktu 15 jam loh, sangat lama. Kalau teman-teman yang di ASN, di PNS, itu kan sehari kan bisa 8 jam, bisa 9 jam gitu kan. Kalau sudah overtime lebih dari itu berarti dihitung eee, apa namanya, dihitung lembur dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman kita semua itu punya waktu 15 jam untuk meningkatkan potensi kita. Jadi usahakan, upayakan jangan mau untuk stuck ya, jangan mau untuk stagnan, jangan mau teman-teman. Jadi teman-teman kita semua tuh harus menyadari bahwa hal yang sangat penting dalam kehidupan ini adalah waktu. Luar biasa penting teman-teman. Kita mungkin oke, waktu dan kesehatan oke, tapi kita sekarang bahas tentang bagaimana ini waktu itu bisa sebisa mungkin itu sangat-sangat produktif. Kita sudah sering bahas bahwa setiap orang itu nasibnya berbeda-beda, kemudian kemampuannya berbeda-beda, sehingga diserahi biasanya, diamanahi harta untuk dikelola juga berbeda-beda. Ada yang sebulan dikasih harta ya 1 juta, ada yang sebulan dikasih oleh Tuhan itu harta 10 juta. Ada juga yang sebulan dikasih oleh Tuhan itu 100 juta. Bahkan ada yang sampai sebulan itu 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Nah, kemudian apa yang membedakan? Padahal ini orang semua ini waktunya sama, 15 jaman sehari. Yang membedakan pasti salah satunya yang penting adalah kemampuannya. Jadi kita semua tuh bukan kemudian berpikir, wah ini Tuhan nggak adil nih, kok bagi rezekinya beda-beda. Jadi jangan berpikir ke sana. Justru berpikir adalah, oh ternyata kemampuannya berbeda-beda, sehingga yang paling rasional, yang paling realistis adalah kita itu masing-masing meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan skill pengelolaan kita, manajerial kita, baik itu manajemen apapun ya, manajemen waktu, manajemen motivasi, manajemen termasuk juga manajemen finansial, keuangan gitu kan. Sehingga kita itu memang ketika kita salah satu targetnya misalnya kita memiliki harta sekian, kita memiliki situasi bebas finansial dan sebagainya, maka sebenarnya kita itu sudah siap. Maka kita itu memang sudah mampu gitu kan. Nah, oleh karena itu, satunya yang kita bahas kali ini adalah kita membahas atau meningkatkan, menjaga motivasi ya dalam diri kita. Kita perlu sebelum kita memotivasi diri kita perlu mengenali siapa diri kita. Siapa diri kita, kemudian apa tujuan hidup kita, kemudian kita akan melangkah kemana. Nah, setidaknya
itu kita akan, karena ini kan sebenarnya sudut pandangnya sangat luas, tapi karena ini law of attraction series, kita akan mengaitkan dengan hukum tarik-menarik. Jadi kita perlu menarik, yang pertama adalah, jadi hanya dua hal. Yang pertama itu tentang genotip, dan yang kedua fenotip. Jadi yang genotip, kita perlu menarik informasi mengenai orang tua kita, kemudian keluarga besar kita, kemudian kakek nenek kita. Jadi beliau-beliau itu orangnya seperti apa yang beliau-beliau sukai dan apa yang beliau tidak sukai. Kemudian potensi beliau apa, kemudian kekurangan beliau apa, karena itu secara kromosom, secara informasi genetik itu ada dalam diri kita. Jadi informasi itu juga harus ditarik oleh kesadaran kita. Karena ini hal yang sangat penting tentang genotip ini. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang betul-betul baru, nggak mungkin. Orang yang menjadi orang yang betul-betul berbeda dari keluarga kita, nggak mungkin. Itu secara teori manapun juga tidak mungkin. Jadi kita pasti ada sisi yang mirip-mirip ya. Makanya penting sekali kita itu menjaga diri, kita itu perlu menjaga diri. Sehingga kita itu menjadi pribadi yang memang secara genetik itu baik. Kalau kita misalnya berbuat keliru, karena manusia pasti berbuat keliru. Tapi tidak masalah, yang penting apa? Paham konsepnya. Kalau berbuat keliru, paham berbuat atau suatu ketika berbuat salah, paham caranya, yaitu adalah kalau sebagai orang Islam itu beristighfar. Kita memohon ampun ya, secara sadar itu memohon ampun. Kan juga teorinya tiga hal. Kalau berbuat salah itu kita memohon ampun, artinya kita mengakui bahwa kita salah. Kemudian yang kedua, itu meyakini tidak ingin mengulang lagi. Tidak ingin mengulang lagi. Kita harus punya komitmen. Dan itu harus dibangun pelan-pelan. Kita meyakini dan berniat tidak ingin mengulang lagi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengikutinya dengan hal-hal yang berbuat baik. Artinya kita tidak hanya kemudian menyesali, meratapi. Jangan. Menyesali, meratapi itu belum sesuai, belum sepenuhnya dianggap bisa berbuat baik. Artinya kita perlu membersihkan kromosom yang dalam diri kita perlu membersihkan informasi genetik yang dalam diri kita itu. Yang ketiga juga dengan melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik itu apa? Kita melakukan perbuatan yang memang membantu orang lain, dirasakan kemanfaatannya orang lain, tapi kita tidak mendapatkan upah ya, tidak mendapatkan apa namanya balasan. Jadi sebenarnya konsep dari kehidupan kan kita memang sudah sampaikan. Kehidupan itu adalah core-nya, intinya itu cuma dua hal, mestinya cuma dua hal, yaitu adalah problem dan solusi. Nah, kemudian bisnis adalah solusi yang dimonetisasi. Jadi bisnis itu adalah solusi yang dimonetisasi. Itu adalah bisnis. Misalnya orang haus, kemudian bisa dia minta air minum, kan sangat bisa. Itu gratis, free. Itu problem ketemu solusi. It's okay. Tapi itu bukan bisnis. Bisnis itu adalah ada orang haus, kemudian dia akan mendapatkan minuman dingin misalnya. Tapi dia membayar itu kan. Dia mengeluarkan uang. Nah, sehingga terjadi transaksi. Nah, itu adalah bisnis adalah problem, ketemu kemudian solusi, dan solusinya itu dimonetisasi. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita perlu membersihkan diri kita, membersihkan kromosom, membersihkan faktor-faktor genetik dalam diri kita itu dengan cara banyak-banyak beristighfar. Harus sangat banyak ya. Kita beristighfar, memohon ampun, beristighfar, kemudian kita berupaya dengan sadar tidak ingin mengulangi lagi, dan kita juga mencari kebaikan-kebaikan lain yang kita tidak ingin dibayar itu kan. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, selain genetik atau genotip, itu adalah fenotip, yaitu lingkungan. Nah, kita perlu melihat nih, faktor lingkungan kita itu seperti apa. Oke, faktor genetik kita keluarga, ada potensi ini. Tapi lingkungan juga membentuk kita. Apa-apa yang memang terjadi di sekitar kita. Dalam bahasa digital sekarang itu adalah salah satunya ya, itu konten-konten ya. Konten-konten kita itu seperti apa. Karena konten-konten ini kan juga salah satunya dikendalikan sama algoritma ya. Algoritma itu mempelajari apa yang kita suka. Mungkin juga mereka mempelajari apa yang kita nggak suka. Artinya ketika kita ada konten, kemudian kita cepat
swipe ya, kita dihilangkan, dinaikkan, di-scroll gitu kan, di-swipe, maka ya itu berarti, oh ini konten yang kayak gini nggak seneng. Tapi yang kita tonton, yang lama, bahkan kita berinteraksi, like atau mungkin share, ini konten yang cocok nih. Nah, kemudian kita ketemu dengan orang-orang seperti apa yang kita sukai dan orang-orang seperti apa yang tidak kita sukai. Ya itu juga kita perlu mempelajari hal seperti itu. Kemudian feeling-feeling kita terhadap situasi di lingkungan kita, perlakuan orang lain, apa kita pernah dibully dan sebagainya itu hal-hal yang memang akan membekas ya, akan menjadi, bagian dari diri kita. Nah, kita perlu semuanya itu pahami.